Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya HP ScanJet N6350. N-nya itu network. Nanti kita akan cek koneksinya ya. Dia bisa koneksi network atau tidak ya. Jadi di sini untuk proses scanningnya ada dua opsi untuk sharingnya ya. Untuk savingnya dia bisa pakai LAN. Satu lagi dia bisa pakai kabel data. Jadi antara PC atau laptop itu dia bisa gunakan langsung ya. Tapi kalau misalkan mungkin satu gedung antar satu jaringan, dia bisa gunakan LAN ya, seperti itu. Nanti saya lihat untuk koneksi LAN-nya dia koneksi atau tidak. Tapi saya tidak mencontohkan tidak kasih reviewnya untuk LAN-nya ya. Untuk kabel data nanti saya akan kasih lihat. Kita akan scan dokumen size-nya A4. Ini maksimumnya folio ya untuk di ADF, dan di bawahnya ini hanya sampai letter A4 lebih tepatnya sering digunakan ya. Saya akan tes terlebih dahulu. Di sini saya ada dokumen lumayan banyak, ada mungkin 13 ya. Nanti saya akan coba scan. Kita akan masuk dulu di aplikasinya. Saya gunakan aplikasinya Voice Scan. Saya nggak pakai aplikasi bawaan karena aplikasi bawaan saya pada bentrok, nggak tahu kenapa ya. Jadi saya gunakan aja aplikasinya universal ya. Nah, di sini pastikan Anda sudah menginstalnya sehingga terbaca di sini ScanJet N6350 ya. Lanjut, ini modenya saya ubah dulu karena saya mau scan di ADF, jadi saya pilihnya yang dokumen feeder. Kalau di aplikasi bawaannya dia nggak usah pilih ya. Dia secara otomatis dia ada di ADF atau di flatbed. Karena ini aplikasi universal, jadi saya harus pilih di sini dokumen feeder. Medianya color foto, ada hitam putih, line art, text, magazine, dan newspaper. Silakan di-explore. Medianya A4 sesuai sama ini ya. Sama dokumen yang saya taruh. Maksimumnya legal atau folio. Anda bisa gunakan maksimum, nanti di cropping. Kalau full folio, nanti croppingnya akan auto di cropping sebelumnya ya. Kasih aja maksimum, Anda cropping manual, lanjutkan, nanti dia auto cropping di cropping sebelumnya. Oke. Di sini saya pilih 4 bit per pixel, untuk warna saya pilih 24 bit, maksimum di 64 ya. Saya pilih 24 aja. Di sini untuk DPI maksimum sampai di 600 di aplikasi ini ya. Saya gunakan di 150 aja. Untuk cropping ya, filter, color ini saya default. Di output baru saya ubah. Formatnya PDF ya. Denny Samuel Torindatu ya. Denny Samuel Torindatu. Nah, di sini saya mau scan banyak ya. Di sini saya mau bikin satu file. Jadi, caranya kalau bikin satu file, kita kembali ke input. Tinggal kita centang multi-page yang ini. Ini kita centang. Jadi nanti dia akan ada preview per satu dokumen, dan nanti hasilnya akan dijadikan satu file. Kalau misalkan ini tidak dicentang, jadinya single page. Jadi per satu dokumen dia ya. Satu dokumen, satu file, satu dokumen, satu file gitu. Kalau multi page, satu file, beberapa dokumen gitu ya. Saya klik scan aja langsung. Nanti di sini dia akan feeding tampilan previewnya per satu dokumen. Nanti dia feeding dari atas ke bawah ya. Akan feeder gitu. Kita akan tunggu sebentar lagi preparing. Oke, dia proses scanning seperti ini. Kita lihat aja ya untuk proses scanningnya. Dia scan dari atas ke bawah. Ini kasih nomor saya sengaja. Ini buat ngelihat tarikannya aja. Pertama satu berapa lembar, yang kedua tes tarikan aja ya. Yang hasilnya nanti saya akan lihat di yang banyak tulisannya. Oke, sudah selesai. Nah, di sini kalau misalkan sudah selesai, Anda bisa cek nanti di sini dia akan ada, nah seperti ini ya. Ini Anda bisa lihat nanti ini dokumen sebelumnya, seperti ini untuk
dokumen berikutnya yang ini ya. Misalkan Anda mau tambahkan lagi dokumen, Anda tinggal ambil aja dokumen yang lain, misalkan saya tambahkan. Anda bukan hanya satu, bisa nambahin beberapa dokumen di sini. Tinggal langsung klik scan saja, nanti dia akan menyatu ke dokumen yang tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan lihat hasilnya. Kita klik save di sini. Klik save. Ini kita minimize dulu untuk ini lagi processing. Nah, ini Denny Samuel ya. Kita turunin dulu. Anda bisa buka di sini boleh. Karena saya ada dua layar ya. Jadi saya turunin seperti ini. Totalnya ada 16 halaman. Coba kita rotate untuk melihat yang ini ya. Saya besarkan. Nah, seperti ini. Ini hasil scan-nya. Kita scroll ke bawah, ini kan horizontal ya, ini vertikal, jadi kita harus rotate juga ya. Nah, seperti ini. Ini hasil scan-nya. Next, untuk yang lainnya ini sekedar tarikan aja. Untuk tarikan aja. Nah, berikutnya. Nah, ini saya kasih lihat yang di bagian tulisannya aja ya. Nah, seperti ini. Aman. Untuk tulisannya jelas ya. Tidak ngeblur. Oke. Itu aja untuk hasil tesnya. Alhamdulillah bagus. Untuk yang lainnya ini hanya nomor saja. Ini tulisan ya. Ini nomor seperti ini. Saya tes tarikan aja. Intinya kalau ngelihat hasil scan cukup satu lembar tapi dua sisi atau duplek ya. Dari situ juga udah bisa kelihatan hasilnya bagus apa enggaknya. Itu aja untuk hasil tes. Oh ya, di bagian flatbed belum saya ini ya. Dokumen table. Dokumen table belum saya cek. Nah, coba kita lihat masuk lagi di aplikasinya ya. Ini close. Aplikasinya saya tampilkan kembali. Kita ke input. Kita klik input di sini. Dokumen feeder kita ubah ke flatbed. Untuk settingannya bisa disamakan, bisa Anda bedain ya. Kita di output aja, JPEG kita centang ke PDF ya. Otomatis namanya yang tadi, saya kasih tanda spasi 2 gitu ya. Kita ke input. Kita di sini pakai yang multi. Nah, kalau multi, coba kita tanpa multi dulu ya. Kalau tanpa multi, ini Anda bisa preview ya. Untuk penempatannya sudut kiri atas. Kita tutup. Kita preview dulu. Kita tunggu sebentar. Lagi proses. Nah, ini tampilan dari previewnya. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau misalkan kita aktifkan multi page, nanti nggak ada preview ya. Dia langsung scan-scan aja seperti itu. Nanti saya akan tambahkan coba 2 dokumen ya. Kalau nggak pakai multi page, jadi single nantinya, single dokumen. Nah, seperti ini tampilannya. Ini preview ya. Kalau kita aktifkan multi page di sini, kita aktifkan, maka di sini previewnya menghilang. Kita langsung aja scan. Nah, seperti ini. Nanti saya akan coba tambahkan 1 dokumen lagi ya. Nih, kalau sudah seperti ini, kita siapkan dokumen berikutnya. Kita ambil yang ini, ganti sama yang ini. Penempatannya sama di sudut kiri atas ya. Kalau sudah, kita tutup. Kita masuk lagi di aplikasinya, langsung scan saja.
Ini tampilan proses scanningnya. Kalau sudah, kita klik save. Di sini ada dua ya. Satu yang tadi dan ini satu lagi. Kita save. Ada dua. Kita turunin aja langsung. Saya perbesar. Saya perbesar lagi. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kecil, jadi ada dua dokumen seperti ini. Ini cuma ada dua. Satu of dua. Coba saya besarkan untuk melihat hasil scan-nya. Seperti ini ya. Ini warnanya juga biru, warna tintanya ya. Seperti ini. Itu aja untuk hasil tesnya. Sekian, terima kasih. Dan kelengkapan, oh ya, ada lagi LAN. Ya. Kelengkapannya nanti saya kasih adaptor, kabel data, driver sama software. Nanti saya kasih berbentuk barcode seperti ini. Ada ketentuannya, silahkan dibaca. Dan ada nomor kontak yang Anda bisa hubungi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan jam 9 sampai jam 5 sore. Saya janji tadi mau cek bagian LAN-nya ya, untuk koneksinya ya. Nah, untuk di bagian LAN, jadi ini kan ada dua opsi ya, data sama LAN. Jadi salah satunya harus dicabut. Kita menggunakan LAN berarti kabel data dicabut ya. Kita cabut kabel data terlebih dahulu. Nah, ini coba tanpa dicabut ya. Tanpa dicabut. Ini kita akan masuk di network. Nah, ini dicabut dua-duanya. Ya, berarti kalau misalkan kita klik di sini, sebentar, kita kecilkan supaya bisa kelihatan ya. Ini di device manager. Ini aplikasinya juga kita bisa close. Coba saya close. Oh, ini. Sorry. Nah, ini di device manager, kabel data ini belum saya cabut ya. Jadi masih terkoneksi. Kalau misalkan kita cabut, berarti dia akan menghilang nantinya. Nah, di sini, ini posisinya sudah tercabut. Nanti kalau misalkan kabel data saya cabut, ini koneksi akan connect. LAN-nya akan connect ya. Coba kita cabut dulu, karena ini terkoneksi, LAN-nya terputus ya. Saya cabut kabel datanya. Maka LAN-nya yang ini akan terkoneksi ya. Seperti itu. Jadi dia akan switch antara kabel data sama LAN. Kalau LAN-nya saya konekin kembali, maka di sini LAN-nya akan terputus. Jadi di sini Anda tinggal pilih salah satu ya. Itu aja untuk hasil tesnya. Ada serial number juga yang harus saya kasih lihat untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Nah, seperti ini LAN-nya saya colokin di bagian belakang sejajar dengan kabel data ya. Ini serial nomornya. Itu aja untuk hasil tesnya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum.